khurujin nisa ilal masajid idza lam yatarattab alaihi fitnatun. Itu babnya nomor 70. Hadisnya nomor 136. Jadi supaya nyambung ya, istri itu bila keluar rumah dan tetap menjadi tanggung jawab suami. Kemarin sudah dijelaskan ada disebut al-adah muhakkamah. Misalnya seorang istri mau ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah, misalnya pergi ke tempat pengajian, pergi ke tempat yang pantas dilakukan oleh seorang istri, tidak minta izin dulu, pergi saja karena sudah saling tahu menahu mengetahui, tidak apa-apa ya. Nah, ini menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab terhadap istrinya, bukan sekedar di rumah, tapi juga bila si istri itu pergi keluar rumah. Itu ya. Nah, ini hadis-hadisnya nomor 136. Kalau suami tidak mengizinkan, itu bila si istri memaksa ya, si istri memaksa pada situasi dan kondisi tertentu, itu biasanya akan terjadi fitnatun, jadi azab ya. Pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh laki-laki, bila dikerjakan oleh istri, itu pasti tidak akan maksimal ya, walaupun bagaimana. Nah, hadis-hadis mengenai antara laki-laki dan perempuan ini sudah diucapkan oleh Quran. Alaisa zakaru kal unsa. Quran itu bagaimanapun bahwa laki-laki itu bukan perempuan, perempuan bukan laki-laki, segalanya ya. Nah, karena itu apabila seorang istri keluar rumah untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak melanggar syariat Islam, maka pihak suami oleh Nabi dikatakan dalam hadis nomor 136 sekarang ya. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numairin haddatsana Abi wa bin Idris qala
dua orang. Hadatsana Ubaidullah an-Nafi'in an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u ima Allah masajidallah. Jadi Imam Muslim mengatakan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Numair, kata Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepadaku abi ayahku wa ibnu Idris dan ibnu Idris. Qala keduanya mengatakan haddatsana Ubaidullah an-Nafi'in telah menceritakan kepadaku Ubaidullah dari Nafi' an ibni Umar dari ibnu Umar. Nah ini yang namanya sanad itu ya, yang namanya sanad itu ini, bahwa Rasulullah SAW bersabda, narasumber sahabatnya ibnu Umar, namanya Abdullah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Kalian jangan menghalang-halangi ima Allah, istri-istri kamu, masajidallah, untuk pergi ke masjid. Gitu ya. Nah di zaman Nabi itu semangat ibu-ibu untuk mendapat ilmu sampai beberapa orang istri menghadap kepada Nabi agar diadakan pengajian khusus, pengajian. Mereka mengatakan, kami ibu-ibu, kalau pakai bahasa kita ini, ketinggalan oleh bapak-bapak. Mereka baik siang maupun malam belajar dari Nabi. Karena itu tetapkanlah waktu untuk kami dapat belajar, khusus ibu-ibu. Jadi ibu-ibu mengadakan pengajian, lalu mengundang Rasulullah SAW, menetapkan waktu, tempatnya di mana. Itu di zaman Nabi pernah terjadi. Nah kemudian Rasulullah SAW menetapkan waktu hari Kamis. Itu ya. Nanti aku datang di rumah siapa itu, sok saha rumah nalaga itu ya. Kemudian Nabi menjanjikan rumah Ibu Anu. Kemudian Nabi datang dibarengi oleh Abu Bakar melaksanakan kesanggupan untuk khusus mengadakan pengajian ibu-ibu. Nah waktu itu Nabi menerangkan bahwa barang siapa yang
ditinggalkan mati oleh anaknya 3 orang, dan si anak itu meninggal sebelum mencapai balik, maka akan menjadi penghalang bagi si ibu itu dari pintu neraka. Itu yang diajarkan ibu-ibu waktu itu. Nah kemudian pada pengajian itu ada tanya jawab. Ibu-ibu mudah-mudahan menghakimi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2? Kata Nabi, ya sama 2 juga. Nah tungguin kan, bagaimana kalau 1? Ya sama saja, walaupun 1. Nah, jadi bukan masalah 3, 2 atau 1-nya, tetapi kesabarannya, kesabarannya, dan meridhoi, menerima bahwa itu ketetapan dari Allah. Jadi ada bukan 1 masalah ya, 1 gimana ya? Rasulullah SAW menyatakan bahwa suami memberikan belanja kepada istrinya itu merupakan sedekah. Allah akan memberi pahala. Ini suami memberikan belanja atau mengurus istrinya. Kenapa? Karena si istri itu bukan punya suaminya, tapi tetap kepunyaan Allah yang sekarang di bawah tanggung jawab dia sebagai suami. Kalau istri itu punya suaminya, Allah mau memberi ganjaran, tidak akan memberi pahala. Kalau memang itu milik dia, justru Allah memberi pahala itu karena mempertanggungjawabkan kepunyaan Allah. Nah, 1. Kedua, seorang istri kemudian bertindak sebagai seorang istri terhadap suami, itu mempunyai pahala dari amal si istri itu melakukan sesuatu tugas keistrian di rumah tangga. Ini mengkol telah sedikit ya, mengkol lagi. Pahala dari seorang suami, pahala dari pahala seorang istri, pahala seorang suami, pahala seorang istri, itu sebesar itu juga ayah si suami itu, ayah si istri itu akan mendapat pahala yang sama. Jadi bukan dari karena sholatnya saja, bukan dari karena puasanya saja, bukan dari karena hajinya saja, tapi dari seluruh pahala yang diterima oleh seseorang, maka sebesar itu juga pahala akan diterima oleh ibu bapaknya. Kenapa? Karena wujudnya orang itu kan tidak lepas dari jasa kasab
yang namanya ibu bapak, jasa kasam yang namanya ibu bapak. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, usahakan agar bahan yang menjadi anak itu dari bahan yang bersih. Dan nanti nyambung pahalanya. Begitu ya. Sambungan kak bapana, sambungan kak ibu. Seorang istri yang mendapat pahala karena melakukan suatu pekerjaan dan tugas terhadap suaminya sampai dengan menerima belanjanya. Jadi hari suami mah mendapat pahala itu karena memberi nafkah, hari si istri mah mendapat pahala itu karena menerimanya. Nah di sini kelihatan sekali bagaimana sebetulnya kedudukan seorang istri dalam hal kepemimpinan itu, gitu ya. Nah, si istri itu sebesar pahala yang ia terima, sebesar itu juga ibu bapaknya mendapat pahala itu. Jadi sebesar pahala yang diterima anak itu, sebesar itu juga untuk ibu bapaknya. Karena wujud diri manusia itu yang namanya anak itu dari kasar manusia yang namanya ibu bapak. Itu di Quran banyak itu, keterangan-keterangan seperti itu banyak. Nah karena itu tatkala suami Hafsah meninggal, anak Umar bin Khattab segera datang kepada Abu Bakar supaya Abu Bakar mau menikah kepada Hafsah. Abu Bakar tidak mau benar. Ku Umar ditawarkan dulu, mau dibilang nanyaan dulu kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pikir-pikir dulu, tidak. Nah lalu Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, mohon petunjuk bagaimana. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kalau begitu biar sajalah Hafsah akan mendapat suami yang lebih baik. Umar bergembira karena yang dimaksud tentu ada yang pengaruhnya kecuali Nabi. Kemudian dinikahilah Hafsah itu oleh Nabi. Hafsah teh seorang istri anu goreng patut mun ayeuna. Ku Abu Bakar mana? Ku Utsman mana? Tatkala terjadi ada cekcok di rumah tangga Nabi ya ngutak beletek cek aya wae ya. Mungkin dari salah dengar, mungkin dari salah paham, ya macam-macam. Kisahnya begini, Umar itu bergantian dengan tetangganya untuk pergi tolak ilmu kepada Nabi. Misalnya hari ini ya Umar berangkat
tetangganya ngajaga lemur. Jadi ayah lemur teh aya tanggung jawabna bari teh mah. Mun di urang mah RT meureun teh. Tugas yang tanggung jawabnya kan tidak terbatas. Ya. Kadang malam-malam digedor, aya naon gitulah. Nah, kalau tetangganya yang pergi, Umar yang ada di lemur, bisi aya naon begitu ya. Nah, kemudian pada waktu giliran tetangganya itu pulang malam-malam langsung memukul pintu rumah Umar. Bukan ngetrok, mukul. Kubu gitu. Ya. Ya, lewat aya naon cenah teh. Itu cenah Nabi menalak semua istri-istrinya. Termasuk kan anak Umar sendiri. Ya. Waktu itu langsung Umar berangkat tanpa salam dulu di hadis saja. Lalu Umar langsung bertanya, "Aqallakta nisa'aka?" Apakah Anda menalak semua istri-istri Anda itu? Kata Nabi, "La." Langsung pulang lagi Umar teh. Ya. Begitu mendengar jawaban Nabi, tidak, maka Umar mengucapkan Allahu Akbar. Nah, gitu. Lewat kemudian. Nah, jadi hadis katanya lamun urang mageh kariwas, aduh, Allahu Akbar. Boleh itu. Ya. Lewat Allahu Akbar, subhanallah gitu ya, subhanallah. Itu. Jadi mengucapkan kata-kata tauhid lah. Nah, itu kejadiannya begitu. Nah, kenapa Umar melakukan tindakan seperti itu? Umar itu seorang yang cerdas. Kalau benar-benar, kalau tidak. Urusan nafsu, perasaan itu di Umar tidak ada. Kalau benar-benar, kalau tidak. Orang percaya syukur, tidak apa-apa. Kalau ngelawan, ya tahan wani ngelawan ke Umar. Itu dalam tariknya begitu. Karena Umar itu dalam tarikh dikatakan begitu dilantik menjadi khalifah, lalu Umar berdoa beberapa pasal, beberapa poin, antara lain, ya Allah, aku ini seorang yang kasar, berilah kelembutan. Itu doa anaknya. Aku ini seorang yang bakhil, kalau mau berinfak itu sebelum dikeluarkan lebih banyak menghitungnya daripada mengeluarkan. Ayo dihitung-hitung lebih ganti. Katakan ini bakhil, aku ini termasuk orang yang bakhil. Berilah semangat untuk hidup, mendapat panen di surga. Itu ya. Ada beberapa poin itu ya. Aku ini seorang yang seringkali kurang pertimbangan. Berilah kemampuan untuk menetapkan sesuatu dengan kesempurnaan. Jadi doanya deh. Karena aku sudah mendapat amanat umat untuk dipertanggungjawabkan di hadapanmu. Saya tetap iman dan berkat itu dah. Ya, pamimpin di urang sudah ngomong pok deh, ini amanat, gitu ya.
Karena itu aku perjuangkan untuk mendapat amanat itu. Ya, itu amanat. Ongkoh menyebut amanat tapi perebut amanat. Ya. Nah, jadi kalau Hafsah itu meninggal suaminya, berarti sekian persen kehilangan amal yang biasa dilakukan di saat suaminya ada. Tapi pertimbangan Umar itu ya, dibanding dengan dia baik siang maupun malamnya sebagai seorang istri. Karena itu Umar segera berusaha. Itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi itu setiap laki-laki, katakanlah sebagai seorang suami, oleh Nabi diamanati semangat berilmu dari istri-istri itu jangan dihalangi. La tamna'u ima Allah masajidallah. Karena yang kedua ada ini. Sekarang yang kedua, umumnya ibu-ibu datang ke masjid selain untuk ikut sholat berjamaah, juga belajar apa Quran yang Nabi baca dalam salat itu, bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya, bagaimana aturan salat berjamaah dan seterusnya. Tapi ternyata ibu-ibu itu tidak merasa cukup, sampai sengaja mengundang Nabi untuk memberikan ilmu, minta ketetapan harinya, waktunya, tempatnya. Nah, hadis ini menerangkan la tamna'u ima Allah masajidallah. Nanti ada syarat-syarat seperti yang saya terangkan satu yang lalu. Satu, jangan memakai wangi-wangian yang menyengat. Memang tapi ke masjid disini di masjid. Kedua, jangan pakai dandanan semacam dandanan ya, macam dandanan artis gitulah. Ya. Ketika inung bapak nawai jadi tewamu, lantaran dandan lebih itu. Kemudian kalau sekiranya akan menimbulkan fitnah, maka suaminya harus menghalangi dengan berbagai macam pertimbangan yang seringkali si suami tidak memberitahukan kepada istrinya, tapi cukup menghalangi entong. Gitu. Maka si istri tidak boleh memaksa. Sekarang menurut kaidah usul fikih ini ya, kalau suami bila oleh Nabi dianjurkan supaya jangan menghalangi istrinya pergi ke masjid, artinya si suami meninggalkan rumah itu tidak perlu minta izin suaminya, izin istrinya. Hari istri mah minta izin, hari suami keluar rumah harus minta izin kepada istrinya. Nah ini ya,
Maka hadis ini menunjukkan yang dituju oleh Nabi itu adalah tanggung jawab suami. Adapun suami keluar rumah itu bukan tanggung jawab istrinya, tapi si suami sudah tanggung jawab sendiri. Justru dia tetap bertanggung jawab terhadap istri yang ditinggalkan di rumah itu. Itu ya. Karena itu bahasanya di sini ima Allah, masajid Allah. Secara umum dimaksudkan keluar rumah yang tidak di luar ketetapan syariat Islam. Secara umumnya itu masajid Allah begitu. Hadis nomor 137. Imam Muslim mencantumkan hadisnya banyak nih, termasuk tata tertibnya. Ya. Haddatsana Numairin ibnu Numairin, haddatsana Abi, haddatsana Hamdalah, qala sami'tu Saliman yaqulu, sami'tu ibna Umar yaqulu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, idza ta'zanakum nisa'ukum ilal masajid fa'zanu lahunna. Jadi Imam Muslim mencantumkan kalau hadis yang tadi mah kalian sebagai seorang suami, pakai garis miring ya, garis miring, kalian sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap itu. Apakah itu istrinya, apakah itu anaknya, apakah itu siapa saja, termasuk pembantunya. Nanti begitu ya. Karena yang dilihat ini dari segi pertanggungjawaban. Nah, hadis ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ta'danakum nisa'ukum ilal masajid, apabila istri-istri kamu, istri-istri kalian meminta izin kepada kalian untuk ke masjid, fa'zanu lahunna, beri izinlah mereka itu. Kalau hadis yang tadi, jangan kalian menghalangi. Sekarang perintah. Apabila istri-istri kamu, ini pakai garis putihnya, istri-istri yang di bawah tanggung jawab kamu, bukan istrinya saja, anaknya, mungkin saudaranya, atau pembantunya yang menjadi tanggung jawabnya, maka fa'zanu lahunna, berilah izin mereka itu. Tapi di sini Nabi mengatakan ilal masajid, untuk pergi ke masjid. Artinya terjamin keamanan, terjamin keamanan seperti pada hadis yang sebelumnya, yaitu apabila memungkinkan terjadi fitnatun, huru hara dan sebagainya, maka suami dengan berbagai pertimbangan tentu tidak salah kalau menghalangi dan tidak mengizinkan. Itu ya. Ini hadis nomor 137. Kemudian hadis nomor 138 selanjutnya, apakah yang dimaksud itu pada waktu siang atau pada waktu malam?
Nah ini ya, sebelum dibaca pakai dasar dulu ya, pakai mukadimah dulu nih. Para ulama ahli usul fikih mencantumkan kaedah-kaedah, definisi-definisi untuk memudahkan memahami ayat Quran, untuk memudahkan memahami hadis-hadis, terutama yang menyangkut ketentuan hukum. Rada panjang sih ya. Misalnya kita mengatakan sholat wajib, keterangan untuk seperti redaksi itu yang tidak ada. Yang pokok dalam Quran juga dalam hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah, yaitu aqimus sholata, dirikanlah oleh kamu salat. Nah, kata-kata seperti ini menurut ahli usul fikih maksudnya, itu tidak sederhana. Sebab nanti yang dipikirkan itu pelaksanaannya bagaimana. Maka lahirlah suatu kaidah al-aslu fil amri lil wujub illa madalla dalilu ala khilafihi. Menurut pokoknya, menurut asalnya, pada setiap perintah itu wajib dilaksanakan, kecuali kalau ada keterangan yang membelokkan, memalingkan dari ketentuan wajib itu. Satu. Kalau begitu yang namanya wajib itu yang bagaimana? Ini kalau kita belajar usul fikih secara dasarnya. Kalau begitu yang dimaksud wajib itu yang bagaimana? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu nyusunatnya. Yang diberi pahala bila dilakukan dan menjadi dosa bila ditinggalkan. Itulah yang dimaksud dengan wajib. Sedangkan urusan salat, Allah menetapkan perintah aqimus sholah itu tidak dilanjutkan. Kata-kata aqimus sholah saja begitu. Ternyata pada asalnya itu wajib dan tidak ada keterangan yang membelokkan dari ketentuan hukum wajibnya. Dan yang dimaksud dengan wajib itu kalau dilaksanakan diberi pahala, kalau ditinggalkan jadi tidak. Nah gitu ya. Karena itu ada ketentuan-ketentuan yang mana salat yang masuk kepada yang wajib itu yang mana. Karena salat itu kan banyak. Tak kena ia wajibnya. Selain dari itu tidak wajib. Tapi misah-misah itu tidak gampang. Harus ada alasan-alasan dan harus ada dalil-dalilnya. Ketetapan yang 5 itu
Imam Bukhari mencantumkan hadis, di Muslim juga ada. Ada seorang Arab bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma faradallahu alayya minas shalah?" Apa yang Allah fardukan kepada kami daripada salat itu? Mengapa orang itu bertanya begitu kepada Nabi? Karena dia mendengar berdasarkan Quran yang Nabi sampaikan bahwa Allah memerintah mendirikan salat. Nah ini ya, jadi ini apa yang terbetik pada pikiran orang yang bertanya kepada Nabi itu? Yang tersimpulkan pada orang yang bertanya kepada Nabi ini perintah tentu saja harus dilaksanakan. Maaf ya, dulu zaman Nabi kan belum ada usul fikih, belum ada maksud segala macam. Zaman Nabi tidak ada hadis dhaif. Nah ini kebetulan ya, saya muka ini catatan nostalgia yang pernah berdiskusi dengan ya tentang hukum usoli waktu itu ya. Ramai debat itu tahun berapa ya? Tahun sebelum tahun 65-an lah, sebelum Besaku kalau nggak salah itu saya katakan nostalgia itu. Nah, di tempat diskusi itu ya, diskusi langsung, tanya langsung gitu. Saya bertanya, mengajangan menjawab, mengajangan nanya, saya jawab terus, bukti panas. Sampai ada kesimpulan, mun kitu macam aya budak ngutah pada saya itu. Mun kitu mah anjeunna kesepuh. Tapi budak teh cenah ngahina kiai, ngahina ulama ya. Manya cenah ku ulama disunatkeun. Ari ku jelema ieu dibid'ahkeun, nah gitu ya. Itu aya ulama nyunatkeun ini. Gimana ya, ramai begitu. Nah, akhirnya moderator berkesimpulan sudah bahwa melapangkan niat itu dalam hati saja, tidak usah diucapkan karena tidak ada dalilnya. Nah, itulah kira-kira kesimpulan begitu. Ternyata di luar ruangan debat itu, ya, diskusi itu, ayat merasa. Jadi ada yang membela saya, ada yang membela saya. Ya, itu terbuat dari tanit, wadah bunga, pot-pot itu ya. Wah, parupus. Jadi karampak di luar deh. Ini sudah beres lah, gitu ya. Jadi ya maklum lah gitu. Jadi ayah terbakar gitu ya mesinnya itu. Nah itu masalah usoli, masalah salafud dunia. Nah, kemudian saya tulis gitu ya, ditulis, saya ungkap. Nah kebetulan saya susun lagi, insya Allah untuk Ahad besok ya, saya tulis dalil-dalilnya. Dan kebetulan
ada yang kiriman dari Mesir itu, Kamusul Bidah, Kamus Bidah, itu keras itu, ya keras. Jadi Nabi atau sahabat sampai dengan Imam Syafi'i itu tidak pernah, tidak tahu, jangankan mengajarkan, tahu pun tidak Imam Syafi'i itu mengenai talaqul dunia itu. Nah tadi malam saya baca-baca, kalau begitu itu buatan saha jeung iraha itu ayatnya dina kitab naon ayatnya teh. Kalau penasaran dibuka-buka dina kitab Safinah, itu tidak ada. Buka tinggal dina kitab naon ayatnya ini. Nah karena itu sengaja saya tulis, insya Allah besok ya difotokopi dulu. Nah, keterangan mengenai ketentuan hukum. Jadi ayatna usul fikih teh untuk memudahkan memahami dalil, bukan pokok, jadi sebagai alat saja. Jadi kalau nyabut paku mah ya kurengen hese, langsung dengan tangan susah, dijegel mau pakai gadget saja ini masih juga saya bisa kuringgi. Nah macam itu usul fikih mah alat, nah itu mah anu nasma gampang gitu, teman tidak usah pakai usul fikih lagi itu ya. Nah hadis yang sedang kita baca bahwa la tamna'u an-nisa'a minal khuruji ilal masajid bil-lail. Jadi menurut kaidah usul fikih ada mutlak, ada muqayyad. Mutlak artinya tidak dibatasi, kalau muqayyad artinya dibatasi. Misalnya begini, ambil baju, kata bapak kepada anak, ambil baju naon, baju naon, asal baju. Tapi kalau begini, ambil baju bapak, nah itu artinya sudah ada batas itu. Itu pun masih bisa dibatasi. Ambil baju bapak yang ada di kamar. Jadi dibatasi dengan sifat, dibatasi dengan tempat, dibatasi dengan keadaan, tetap itu menjadi batas. Itu pun masih bisa. Baju bapak yang ada di kamar yang belum lunas. Karena si anak tahu ayah baju bapak yang lunas. Dan dengan ketentuan setiap perintah atau larangan sampai dengan yang mutlak atau muqayyad itu harus disampaikan kepada yang mengerti yang dimaksud. Ambil baju bapak kepada siapa? Si anak yang sudah tahu bapak, sudah tahu baju bapak yang di kamar. Si anak sudah tahu baju bapak, sudah tahu kamar. Gitu ya. Nah, kalau begini bagaimana? Si bapak itu mengatakan, ambil baju bapak karena ngaliwat. Mungkin ya. Jangankan tahu baju bapak, wawuh itu. Ambil baju bapak. Yang disuruh ke molomo itu tidak pakai cager nih. Bisa jadi meren kesalahan. Nah karena itu setiap perintah yang ada di Quran
itu disampaikan kepada Rasulnya. Dan yang tahu maksud-maksud Quran itu adalah Nabi. Itu pun sama-sama berdasarkan wahyu. Karena itu Nabi diutus itu mubayyinul Quran, penjelas Quran. Hakimus sholat, nu mana nu dimaksud sholat itu. Seorang Arab datang kepada Nabi bertanya, setelah dia mendengar hakimus sholat itu, kumaha ngalaksanakeunana. Karena itu pertanyaan ini, pertanyaan orang Arab itu, ma faradallahu alayya minas sholat, itu digaris bawahi ma faradallahu, apa yang Allah fardukan kepada kami daripada salat itu. Dia sudah tahu salat, sudah tahu, tapi yang belum tahu itu yang mana muka Allah dipardukan itu. Artinya kalau tidak dilaksanakan berdosa, kalau dilaksanakan dapat pahala. Jadi cari-cari untuk munculnya kaidah-kaidah usul fikih itu sejak dulu sudah ada. Maka Nabi berjawab, faradallahu, Allah memfardukan salat kepada kamu itu khamsus sholawat, 5 kali salat. Tentu saja yang dimaksud 5 itu sehari malam, bukan 5 kali satu waktu. Tapi ayat rincian deui. Orang Arab itu masih melanjutkan pertanyaan, hal alayya ghairiha, apa ada yang lainnya yang Allah fardukan? Bukan bertanya apa ada salat yang lain, bukan. Maka Nabi menjawab, tidak ada. Illa anta tawwa'a, kecuali kalau kau mau melaksanakan yang tatawwu, artinya yang sebalik daripada fardu itu. Salat sunat, tangke ditanyakan deui, mana kan sunatnya? Aku Nabi jelaskan. Satu, kayak disebut rawatib gitu. Kita disebut rawatib jadi justru oleh kaidah-kaidah usul fikih itu. Kayak sunat rawatib, kayak sunat sampai ada tahiyatul masjid, ada apa? Ada sunat qobliyah, ada sunat ba'diyah. Itu penamaan itu untuk memudahkan, membedakan, dan untuk menetapkan niat melaksanakan salat itu. Qoblah subuh 2 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Tah ngabedakeun teh kumaha? Nah, eta innamal amalu binniyat sudah mencakup ke. Walaupun jumlah dan bentuknya sama, tetapi niat melakukannya lain. Ini kurang teruskan ya, sedikit. La tamna'un nisa'a minal khuruj ilal masajid itu, jangan kalian melarang istri-istri kalian keluar ke masjid itu bila ini. Nah, ini sekarang sudah dibatasi. Kena ibaran ada mulai naon lah. Ini kalau malam faqala ibnu li Abdullah bin Umar, berkata anak Umar, la nada'unna yakhrujna fayattakhidnahu dagulan. La nada'unna yakhrujna, kami tidak membiarkan mereka keluar, fayattakhidnahu dagulan, kemudian ternyata menimbulkan berbagai kefitnahan, huru hara.
muncul berbagai masalah. Nah, keku Nabi diatur. Kalau perempuan masuk masjid deh aturan kumaha. Lalu sudah di dalam masjid aturan kumaha. Lalu kalau salat tempatnya di mana, berjamaahnya bagaimana. Nah itu Quran nanti yang menetapkan dan Nabi nanti menjelaskan. Itu ya. Jadi hadis nomor 138 untuk dilanjutkan nanti pada hadis nomor 139 gitu ya, insyaallah. Jadi